Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanipulasi data. Idenya adalah ketika kita diberikan suatu data berupa data mentah, umumnya data tersebut tidak langsung bisa kita olah secara langsung ya. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lakukan sedemikian rupa sehingga nanti datanya sudah siap kita gunakan untuk diolah secara statistik. Cara manipulasi data itu ada banyak cara ya, tergantung kebutuhan datanya itu seperti apa. Jadi misalkan kalau kita punya data kan belum tentu semua data itu kita gunakan. Mungkin hanya beberapa variabel saja, mungkin hanya beberapa baris saja. Ya, dan di sini kita akan belajar bagaimana cara melakukan proses seperti itu ya, atau kita sebut caranya adalah memanipulasi data. Nah, untuk melakukan manipulasi data, di sini kita akan menggunakan bantuan package tidyverse ya. Jadi nanti harus disiapkan package-nya, diinstal terlebih dahulu. Jika sudah diinstal, kita bisa panggil dengan menggunakan perintah library tidyverse. Nah, fungsi utama tidyverse itu ada 5 ya. Jadi ada filter, arrange, select, mutate, dan summary. Ya, sekarang kita bahas dulu fungsi yang pertama dari tidyverse. Salah satu memanipulasi data itu adalah dengan menggunakan filter. Di sini kita akan menggunakan salah satu data yang tersedia di library ggplot ya. Di sini kita akan menggunakan data diamond ya, data diamond. Jadi kalau data diamond kita running, kita keluarkan ya. Di sini bisa kita lihat data diamond dengan mengetikkan tanda tanya diamond seperti ini. Kita bisa lihat penjelasan ya. Jadi data diamond ini adalah data mengenai harga lebih dari 50.000 potongan diamond ya. Jadi kurang lebih ada sebanyak 54.000 diamond. Datanya terdiri dari 10 variabel ya. Kemudian ada dari 10 variabel ini diantaranya ada harga diamond, kemudian ada karatnya, kemudian ada cut potongannya, kemudian warna, clarity, kemudian ada panjangnya, kemudian ada lebar ya, dan kedalamannya ya. Nah, kita akan menggunakan data diamond ini untuk melakukan manipulasi data ya. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi utama dari tidyverse, sebelum kita pakai filter ya, di sini saya mau mengenalkan ada satu jenis data frame yang disebut sebagai table ya. Jadi kalau ingin tahu apa itu table, bisa pakai tanda tanya table seperti ini ya. Jadi table ini adalah cara lain untuk membuat data frame yang dipandang itu jauh lebih modern dibandingkan menggunakan perintah data titik frame ya. Kelebihannya apa? Table ini dia tidak pernah merubah tipe input data. Kemudian kelebihan lainnya adalah kita juga bisa memberikan nama kolom yang tidak standar ya, seperti misalkan kita mulai nama kolomnya dengan angka atau spasi. Kalau menggunakan data frame itu terbatas, kita tidak bisa kita harus selalu diawali dengan huruf kapital, bukan huruf kapital, dengan huruf ya. Tidak bisa dimulai dengan angka atau bahkan dengan karakter lainnya. Kemudian table ini juga memiliki metode printing yang baik ya. Jadi dia hanya menampilkan 10 baris pertama dan kolom yang termuat di dalam layar yang kita ada di sini ya, di dalam konsol. Sebagai contoh, data diamond ini datanya sudah tersimpan dalam bentuk table. Jadi kalau kita keluarkan data diamond atau kita ingin melihat diamond itu isinya seperti apa, tinggal kita ketikkan diamond, kemudian kita klik run. Nah, ini dia sudah ada keterangannya ya. Ketika kita lihat di bagian konsol, diamond ini dia berupa data table dengan ukurannya 53, barisnya ada 53.000 lebih dan kolomnya ada sebanyak 10. Kalau kita menggunakan data frame itu tidak memberikan informasi ini ya.
Jadi kalau menggunakan data frame kita harus menggunakan perintah lagi yang disebut dim untuk mengeluarkan dimensi dari datanya. Ya. Kemudian data table ini juga memiliki kelebihan di mana dia tadi ya seperti yang saya sebutkan, dia hanya menampilkan 10 baris utama saja ya. Jadi kemudian di sini juga diberikan semuanya ya, semua kolomnya ditampilkan karena kebetulan hanya ada 10. Tapi kalau seandainya misalkan kita punya kolomnya ada 100, dia nanti akan terpotong, tidak ditampilkan semua, hanya ditampilkan yang muat di dalam layar saja ya. Jadi jadi kita bisa melihat gambaran mengenai datanya, bentuknya seperti apa, kita bisa lihat dalam tampilan yang diberikan di dalam jendela konsol ini ya. Kemudian di sini juga untuk masing-masing kolom, di sini diberikan informasi jenis data masing-masing kolom ya. Seperti kolom pertama, variabel pertama ini karat, dia berupa jenis datanya adalah double, disingkat DBL ya. Double itu seperti variabel real ya, atau numerik. Kemudian kalau cut, ini jelas cut itu kan adalah variabel kategorik. Di sini jenis datanya berupa kategoriknya adalah ordinal atau disebut ORD. Karena di sini kan ada tingkatan ya, dari yang paling fair sampai dengan yang paling bagus yang kategorinya adalah ideal. Begitu juga color, ini adalah kategori tipenya adalah ordinal ya, dan seterusnya. Kemudian juga ini ada yang berbeda price. Price ini tidak double ya, tapi dia berupa integer karena bukan berupa bilangan desimal ya, karena makanya di sini disebut integer. Jadi ini kita akan menggunakan data dalam bentuk table ya, sesuai dengan format dari data diamond yang akan kita gunakan untuk melakukan manipulasi data. Nah, sekarang kita coba masuk bagaimana cara menggunakan filter ya. Nah, apa itu filter? Filter itu adalah salah satu fungsi di dalam tidyverse yang bisa kita gunakan untuk membuat subset pengamatan berdasarkan nilai yang sama ya. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita ingin mengelompokkan atau kita hanya ingin memfilter, mengambil data di mana potongannya adalah potongan ideal, maka di sini kita bisa menggunakan perintah filter ya. Jadi di sini misalkan saya mau mengambil subset data di mana potongannya adalah ideal ya. Jadi dengan menggunakan perintah filter, kemudian argumen pertama itu selalu argumen datanya itu yang mana yang mau kita pakai ya. Jadi di sini kita pakai diamond. Kemudian berikutnya adalah karena kita mau memfilter data berdasarkan kategori potongan ya, maka di sini kita tuliskan nama variabelnya apa, sama dengannya kita pakai sama dengan 2 kali ya. Kemudian kita berikan potongannya apa. Tadi kita mau mengambil data di mana potongannya ideal ya. Kita tuliskan ideal dalam tanda petik. Kenapa pakai tanda petik? Karena potongan ini kan adalah variabel kategorik atau dia berupa string. Jadi kalau string itu harus kita berikan tanda petik 2 ya. Kemudian kalau kita klik run, nah maka di sini nanti bisa kelihatan ya hasil filter di mana potongannya adalah ideal. Kita dapatkan table di mana sekarang pasti berkurang ya, jumlah pengamatannya ada sekitar 21.000 yang merupakan potongan ideal. Kemudian kalau kita amati juga di sini pasti jenis potongannya jelas semuanya adalah potongan ideal, karena yang di luar potongan ideal itu tidak kita filter di dalam proses manipulasi data di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin menyimpan hasil filter data, maka kita harus menyimpannya ke dalam suatu objek ya. Jadi misalkan saya beri nama objeknya adalah ideal, kemudian kita kasih tanda panah ke kiri, maka di sini kita minta R untuk menyimpan hasil filternya ini ke dalam objek yang kita sebut ideal. Nah, kalau kita berikan perintah seperti ini, nanti tidak akan keluar ya bentuk datanya.
kecuali nanti kita tuliskan di bawah ideal, baru kita run. Nah, ini akan keluar ya potongan bentuk datanya itu seperti apa. Nah, contoh lain penggunaan filter, di sini saya akan coba ilustrasikan dengan menggunakan data yang berbeda ya. Saya tidak akan menggunakan diamond. Di sini saya akan menggunakan data yang diambil dari package penerbangan di New York City ya. Jadi ada namanya package NYC Flight 13 ya. Jadi ini harus diinstal dulu, bisa pakai perintah install package. Kemudian kalau sudah terinstall baru bisa kita panggil dengan library. Jadi kita panggil package-nya. Kemudian di sini di dalam package ini ada data yang disebut dengan flight ya. Jadi ini adalah data penerbangan. Ini juga sama, data yang diberikan itu dalam bentuk table. Jadi kalau data ini kita running, maka di sini bisa terlihat ya flight. Nah, ini juga dalam bentuk table ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah memberikan informasi, datanya ada sebanyak 300.000 lebih ya. 300.000 lebih data penerbangan yang terjadi di tahun 2013. Kemudian variabel yang diamati itu ada sebanyak 19, dan table ini yang di print di dalam jendela konsol itu walaupun ada 19, dia hanya menampilkan yang bisa ditampilkan di layar saja. Jadi dia hanya menampilkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, hanya 11 yang ditampilkan di layar. Ya, sisanya di sini mungkin ada informasinya. Sisa variabel yang tidak ditampilkan ada airtime, kemudian distance, kemudian hour, minute, dan time hour. Ya. Jadi ini data mengenai penerbangan di New York City ya pada tahun 2013. Ada data tahun, kemudian ada bulan, ada hari, kemudian ini ada departure time ya, kemudian ada schedule departure time. Ini jadi waktunya, ini sebenarnya bukan dalam menit ya, tapi ini dalam waktu jam 5.17. Jadi waktu keberangkatannya pada waktu jam 5:17. Sedangkan yang harusnya sesuai schedule itu adalah jam 5:15. Artinya dia ada keterlambatan penerbangan sebanyak 2 menit ya. Karena yang seharusnya terbang pada pukul 5:15 tapi dia telat 2 menit, baru terbang pukul 5:17 ya. Kemudian airtime ini adalah waktu penerbangannya ya. Kalau tidak salah dalam menit ya. 830 ya, 830 menit. Kemudian ini ini bukan airtime tapi arrival time ya. Ini arrival time berarti waktu kedatangan ya. Waktu kedatangan jam 8.30. Sedangkan kalau sesuai schedule itu harusnya datang jam 8.19. Berarti ada keterlambatan waktu kedatangan sebanyak 11 menit. Itu kurang lebih ya gambaran mengenai datanya. Nah, sekarang misalkan saya mau mengambil data, ini kan data penerbangan sepanjang tahun 2013. Misalkan saya hanya ingin melihat bagaimana penerbangan yang ada di bulan Januari pada tanggal 1. Jadi 1 Januari 2013. Itu kita bisa melakukan filter data. Iya. Penerbangan pada Januari tanggal 1 ya, pada 1 Januari 2013 ini seperti apa datanya. Di sini kita bisa menggunakan filter. Kemudian argumen pertama selalu datanya ya, datanya adalah data flight. Kemudian di sini kalau kita mau filter berdasarkan bulan Januari berarti month ya, month-nya sama dengan 1, dan tanggal 1 Januari berarti day-nya sama dengan 1. Berarti di sini kita tuliskan month-nya sama dengan 1 dan day-nya sama dengan 1. Jadi kalau sudah kita tuliskan perintah seperti ini, tinggal kita run. Nanti kita peroleh ada sebanyak 842 ya. 842 penerbangan yang terjadi pada tanggal 1 Januari
2013. Kemudian seperti biasa, kalau kita mau menyimpan hasil filter ini ke dalam suatu objek, kita bisa tuliskan misalkan nama objeknya saya sebut Januari 1, Jan 1. Kemudian hasil filternya kita simpan ke dalam objek ini ya. Jadi kalau kita run berarti hasil filter datanya sudah tersimpan ke dalam objek Januari 1 ya. Kemudian misalkan saya ingin memfilter juga penerbangan yang terjadi pada bulan, misalkan bulan November dan Desember ya. Jadi penerbangan pada November atau Desember. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini kita masih bisa menggunakan filter ya, karena idenya kan kita mau mengambil subset data berdasarkan nilai data yang sama, yaitu di mana month-nya, bulannya pada bulan November atau Desember. Di sini kita bisa pakai filter, kemudian datanya adalah data flight ya. Kemudian month-nya kita pakai karena yang mau kita ambilkan pada bulan November Desember ya, berarti kita ambil variabelnya adalah month sama dengan November itu kan bulan 11, berarti atau ya. Atau di sini kita pakai garis vertikal seperti ini ya. Jadi kalau garis ini menyatakan atau bulannya adalah bulan 12, bulan Desember ya. Nah, sekarang kalau kita running, nah ini bisa kelihatan ya. Di sini month-nya kebetulan di sini kan yang terlihat hanya 10 data pertama ya, 10 baris pertama. Jadi ini adalah pasti bulannya adalah bulan 11 dan seterusnya pasti nanti akan terlihat ada bulan 12 juga ya. Jadi total penerbangan pada bulan 11 dan 12 itu kurang lebih ada sekitar 55.000 penerbangan. Ini saya koreksi ya, mungkin bukan 2 jam tapi 2 menit ya. Karena data departure delay sama arrival delay ini kan dihitung dalam waktu menit ya. Jadi saya ganti bukan 2 jam tapi 2 menit ya. Jadi supaya memudahkan. Jadi kalaupun 2 jam ya bisa saja kita tinggal ubah. Kalau 2 jam berarti kan dalam menit berarti ya kalau pakai 2 jam berarti departure delay-nya dalam menit kan 120 ya, 2 kali 60. Di sini kita ganti aja bukan 2 jam tapi 2 menit ya. Jadi kita mau melihat subset data di mana tidak delay lebih dari 2 menit, berarti departure delay-nya tidak kurang dari sama dengan 2, dan arrival delay-nya ini juga sama ya, kurang atau sama dengan 2 ya. Jadi kalau kita running ya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat ya. Berarti kita sudah memfilter data di mana baik departure delay dan arrival delay-nya semuanya kurang dari sama dengan 2 ya. Jadi yang negatif juga masuk ya. Karena kan kalau yang negatif kan jelas itu pasti dia tidak mengalami delay ya. Jadi dia juga masuk kriteria di mana tidak mengalami delay lebih dari 2 menit. Ya. Kemudian kalau ada departure delay-nya 0 ya jelas berarti kan dia sesuai schedule ya. Kondisi kedatangan yang sebenarnya, keberangkatan yang sebenarnya dengan jadwalnya ini dilakukan pada waktu yang sama. Contoh berikutnya, misalkan sekarang kita coba memfilter data, tetapi kita menggunakan kriterianya di sini kan kebetulan yang sudah saya berikan contoh filternya dengan menggunakan data numerik ya atau data continue. Ya, sekarang kalau kita mau memfilter berdasarkan variabel kategorik, misalkan menggunakan tujuan penerbangan. Jadi di dalam data flight ini ada destination ya. Ini nama variabelnya atau nama kolomnya DEST. Destination ini menunjukkan tujuan dari penerbangan. Misalkan saya ingin mengambil atau membuat subset data
di mana saya mau mengambil data penerbangan dengan destinasinya itu adalah yang menuju ke Houston, ya, ke Houston, di mana Houston ini kalau destinasinya itu ditunjukkan dengan kodenya adalah IAH atau HOU, ya. Bagaimana cara mendapatkan subset data seperti ini? Kita bisa menggunakan filter, kemudian nama datanya, kemudian destinasinya, nama variabelnya adalah DEST, ya, sama dengan, karena dia adalah variabel string, ya, dia karakter, berarti kita harus pakai tanda petik IAH, atau kita pakai tanda garis seperti ini, ya, atau destinasinya adalah HOU, ya. Nah, sekarang kalau kita running, ya, oh ini ada kesalahan, kurang S, ya, nama datanya flight, ya. Nah, ini adalah datanya. Mungkin di sini tidak terlihat, ya. Kalau kita ingin melihat datanya apakah benar data yang difilter ini adalah data yang semuanya menuju Houston. Sekarang kita simpan dulu, ya, ke dalam objek, misalkan saya sebut Houston, kemudian kita running, ya. Nah, objeknya itu kan bisa kita lihat di global environment di jendela kanan atas, ya. Ini data Houston. Ini kalau kita ingin melihat bentuk datanya bisa kita klik di sini, ya. Kita klik Houston. Dia akan menampilkan datanya, ya, seperti data Excel, ya. Jadi semua kolomnya di sini bisa terlihat. Sekarang kalau kita lihat ke bagian destinasi, ya, di sini sudah sesuai, ya. Houston itu kan tadi kalau kodenya adalah IAH atau HOU, ya. Jadi kalau kita lihat semua destinasinya jelas dia sudah sesuai dengan kriteria yang kita gunakan dalam filter tadi, ya, IAH atau HOU. Sedangkan kode lainnya pasti tidak akan ada di objek data Houston ini. Oke, saya kira itu, ya, bagaimana cara memfilter data, tidak terlalu kompleks, ya. Jadi idenya kita pakai filter, kemudian argumennya adalah datanya, kemudian argumen berikutnya adalah kriterianya apa, variabelnya apa yang mau kita gunakan untuk memfilter data, ya. Jadi penggunaan kata dan atau dan lain sebagainya tentu itu kan tergantung dari apa data yang mau kita analisis, ya. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara memanipulasi data dengan perintah kedua, yaitu menggunakan arrange, ya. Ini akan saya sampaikan di video berikutnya.